Halo, selamat sore ya. Ketemu lagi dengan saya Arya. Eh, Apa kabarnya hari ini? Mungkin hari ini kita akan cerita-cerita lagi mengenai diving. Oh ya, di setiap kali kita belajar diving, selalu ada statement, jadilah diver yang bertanggung jawab. Be a good diver atau responsible diver yang bertanggung jawab. Apa aja nih sebenarnya, atau apa sih itu menjadi seorang diver yang bertanggung jawab? Nah, jadi kita akan bahas sedikit mengenai hal ini. Jadi di semua buku dari NAUI, National Association of Underwater Instructor, semua buku kursusnya di bagian belakang, di bagian lampiran, itu selalu ada materi ini. Diulang-ulang di semua buku ada. Yang artinya apa? Menjadi diver yang bertanggung jawab itu adalah kita sebagai diver pada waktu kita belajar di semua level dan pada waktu kita melakukan kegiatan diving dimanapun kita lakukan. Ya, apa sih sebenarnya isi dari menjadi diver yang bertanggung jawab? Ya tentunya kita bahas sekarang ya, apa aja gitu ya. Di awal, jadi ada dua subjek, sebenarnya ada 3 subjek di setiap bukunya NAUI itu untuk menjadi secara general menjadi diver yang bertanggung jawab. Pertama adalah etika penyelam. Kita sebagai penyelam perlu memiliki etik. Dan ada satu lagi yang tidak saya bahas hari ini adalah bagaimana etika atau menyelam dengan menggunakan dive boat atau menggunakan kapal menyelam. Karena apa? Karena kapal menyelam itu terbatas, ruangannya relatif kecil dan ada diver lain di situ. Yang berikutnya yang penting adalah bagaimana melakukan praktek penyelaman yang bertanggung jawab. Ya. Oke, kalau kita bicara etika penyelam, tentunya adalah ini sesuatu yang harus kita bawa terus kemanapun kita berada, menyelam dimanapun dan kondisi apapun dalam menyelam. Pertama, selalu kelola peralatan dan kendaraan, atau tentu Anda menuju suatu tempat menyelam menggunakan kendaraan, misalnya mau ke Pulau Seribu, mobil diparkir di Ancol. Nah, parkirnya itu ya kita usahakan jangan menghalangi orang. Ya, terutama kalau parkir paralel, rem tangan jangan ditarik. Selalulah berpikir bahwa kendaraan kita tidak akan menghalangi orang yang ingin keluar misalnya. Ya, jangan memenangnya sendirilah. Kelola peralatan kendaraan Anda selengkap mungkin sehingga Anda tidak memblokir trotoar, jalan masuk atau akses publik. Aturlah area peralatan yang latih untuk menghindari kekacauan di lokasi penyelaman. Jadi selalu kita mengenali peralatan yang kita pakai, kita letakkan di satu tempat, jangan dipencar-pencar, dan kita hafalkan. Misalnya kita menggunakan peralatan yang kita sewa, atau mungkin kita dalam kondisi course atau kursus dipinjamkan peralatan. Jadi selalu peralatan yang kita pakai itu kita ingat, oh ini peralatan yang saya pakai, ini peralatan saya. Kemudian kita letakkan di tempat yang sama semua, kemudian kita kenali sehingga pada waktu memulai diving kita tidak cari-cari lagi. Kita sudah tahu, oh ini punya saya, ini punya saya. Termasuk juga pemberat. Berapa pemberat yang kita pakai? 3 kilo kah, 4 kilo atau 5 kilo? Nah, itu harus selalu kita ingat-ingat dan kita letakkan di tempat yang sama dengan peralatan lain, jangan dipencar-pencar tentunya, sehingga memudahkan untuk kegiatan menyelam kita. Apalagi jangan ambil orang punya, apalagi ngambil orang punya nggak bilang-bilang, wah itu nggak banget ya, tidak etik banget, tidak etis banget. Kemudian yang berikutnya ini poin mengenai spear gun. Walaupun kami di NAUI atau saya khususnya tidak merekomendasi atau lebih gampangnya melarang kegiatan spear gun dalam scuba diving, tapi kalaupun memang ada, ya berlakulah sangat hati-hati. Tidak boleh mengokang di darat maupun di kapal. Ya tentunya spear gun ini ya sesuatu yang kontroversi, makanya saya bilang kalau saya sih melarang ya. Tapi kalau memang ada yang melakukan, ya lakukan dengan hati-hati dan benar-benar memperhatikan keselamatan. Karena banyak loh data fatality disebabkan karena kegiatan spear gun. Berikutnya adalah tanyakan sebelum menggunakan atau melintasi properti pribadi apakah mendapatkan akses ke lokasi menyelam atau untuk rekreasi setelah menyelam. Jadi biasanya menyelam itu tentunya di suatu tempat kita lewat jalan atau lewat apa, itu jalan milik siapa? Kita tidak bisa main terabas, harus izin dulu, harus tahu dulu ini siapa yang menguasai, kita minta izin dan seterusnya. Berikutnya sampah. Wah, penting nih ya. Jangan membuang sampah baik ke pantai, ke laut maupun kemanapun juga. Apalagi properti orang juga nggak boleh ya. Kalaupun mau kita buang ya tentunya di tempat sampah atau di tempatnya. Lingkungan pantai seringkali merupakan sistem ekologi yang rapuh
yang mengharuskan Anda untuk berhati-hati jika ingin bertahan. Termasuk juga lingkungan laut tentunya harus kita lebih berhati-hati. Berikutnya adalah kaitannya dengan ekonomi lokal. Mengagumi pedagang lokal, penyelam dapat memiliki dampak ekonomi positif di suatu daerah, mulai dari restoran hingga toko hingga souvenir, ya nggak apa-apa lah, bantu-bantu mereka dengan cara kita membeli. Ya kalau mau nawar jangan keterlaluan, ya kita belilah dengan pikiran untuk membantu ekonomi mereka. Hubungan ekonomi yang baik dengan sebuah komunitas berarti melanjutkan komunikasi yang baik dan akses bagi penyelam. Kalau mereka senang bahwa penyelam datang karena kita baik-baik semua dan membantu ekonomi mereka, mereka akan sangat welcome kedatangan kita tentunya. Berikutnya adalah, ini merupakan etika juga dalam menjadi seorang penyelam. Mulailah penyelaman Anda di awal hari untuk kondisi penyelaman yang optimal, ya. Pantai yang kurang ramai, lebih banyak varian, dan lebih banyak kebebasan dalam memilih lokasi penyelaman. Jangan melebihi kemampuan menyelam Anda. Nah ini penting, jangan melebihi kemampuan menyelam Anda dalam memilih lokasi. Tanyakan penduduk setempat atau penyelam yang berpengalaman tentang situs penyelaman yang akan dilakukan dan kemungkinannya, dan andalkan pengetahuan mereka tentang kondisi air dan kondisi dasar. Jadi artinya satu, kita levelnya apa nih? Open water scuba diver, maksimum kedalamannya berapa? 18 meter ya. Nah kalau 18 meter ya kita jangan melebihi kedalaman 18 meter. Kalau kita diajak gimana? Atau diajak-ajak atau disuruh atau diprovokasi, tetap jangan. Kemampuan Anda 18 meter. Anda open water pernah nggak diajarin bagaimana menyelam dengan arus? Belum, ya udah, kalau memang belum, jangan. Itu adalah batas, dan kita lah yang tahu sendiri. Guide atau orang lain mungkin tidak tahu kemampuan kita atau batas kemampuan kita. Bicara mengenai guide, jangan lupa setiap kita diving di suatu tempat baru, selalulah pakai guide lokal area tersebut. Sehebat apapun Anda, selevel tinggi apapun Anda dalam menyelam, tetap gunakan guide lokal untuk membantu Anda dalam melalui situs penyelaman di suatu daerah. Ya, saya aja selalu pakai guide loh. Nah mungkin saya diving sendiri, kecuali memang di tempat-tempat yang tentunya saya sudah hafal. Oke, karena apa? Karena saya pro diver, kadang-kadang membawa orang juga untuk diving. Nah mereka menganggap saya adalah guide lokalnya tentunya di situ. Berikutnya adalah pastikan license memancing. Nah ini kok memancing menyelam, karena biasanya kadang-kadang ada orang sambil surface interval atau di luar kegiatan sedang menyelam, dia memancing segala macam. Di beberapa tempat ada persyaratan untuk lisensi memancing. Ya yakinkan Anda punya. Kalau enggak ya jangan. Misalnya di suatu tempat, contohnya di Banyuwangi di Bangsering, itu adalah area konservasi, ya nggak boleh di situ mancing, nggak boleh nambak ikan atau ngambil ikan, bahkan nggak boleh. Ya itu harus diperhatikan banget. Oke, itu adalah etika atau etik yang kita harus jaga sebagai penyelam pada waktu kita melakukan kegiatan penyelaman. Berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana melakukan praktek penyelaman yang bertanggung jawab, become a responsible diver. Ada satu motonya Naui, jangan lupa, yaitu apa? Safety through education. Jadi kita selalu menjaga safety kita dengan selalu terus belajar dan belajar dengan safety yang baik, maka kita akan lebih aman, nyaman, dan tentunya lebih fun dalam melakukan kegiatan penyelaman. Nah ini adalah salah satu praktek-praktek yang sangat penting untuk menjadi seorang penyelam yang bertanggung jawab. Satu, selalu berlatih dan menjadi penyelam scuba yang bersertifikat. Artinya apa? Sesuai dengan level sertifikat Anda. Kalau Anda belum memiliki sertifikat untuk level atau kegiatan menyelam tertentu, ya jangan ambil sertifikasinya. Kenapa? Karena program sertifikasi atau belajar kursus menyelam itu selain ada kegiatan prakteknya, juga ada kegiatan pengembangan knowledge dan skillnya, pengetahuannya. Karena kalau orang cuma praktek-praktek doang, menyelam lognya banyak, ya dia mungkin experience-nya banyak, tapi belum tentu knowledge atau pengetahuan dia tentang suatu kegiatan menyelam terpenuhi, apalagi skill belum tentu juga kalau dia belum pernah melatih skill-skill itu ya. Berikutnya adalah selalu jaga kondisi fisik dan mental yang baik, dan selalulah menyelam dalam kondisi fisik dan mental yang baik dan terutama sehat. Jangan pernah menggunakan alkohol atau minuman keras lain yang tidak pantas sebelum menyelam. Kenapa? Kenapa tidak boleh minum alkohol? Coba nanti Anda pelajari lagi di pelajaran open water Anda.
di bagian yang terkait dengan decompression sickness. Nah, itu pengaruhnya ke sana. Makanya sebelum menyelam itu tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Berikutnya, selalu bernapas terus-menerus dan hindari nafas yang tertahan atau skip breathing atau menahan nafas saat menyelam scuba. Jadi kita harus bernapas normal. Nah, ini adalah pelajaran di open water. Jangan lupa ya, jangan mentang-mentang kita mau hemat, mau gaya dan segala macam, kita melewati SOP yang sangat penting dalam melakukan kegiatan scuba diving. Berikutnya adalah selalu gunakan peralatan menyelam yang lengkap dan terawat baik, dan periksa sebelum setiap kali menyelam. Jangan pernah meminjamkan peralatan menyelam kepada penyelam yang tidak bersertifikat. Ya, misalnya saya punya dive center, ya saya tidak akan meminjamkan atau menyewakan peralatan-peralatan saya kepada penyelam yang belum bersertifikat. Kalau dia mau melakukan kegiatan discovery scuba diving atau try scuba diving atau tandem scuba diving, ya bersama instruktur, bersama saya untuk melakukan kegiatan itu. Tapi saya tidak akan menyewakan peralatan untuk mereka saja. Melakukan perawatan yang baik. Kita tahu ya, misalnya regulator berapa kali dalam 1 tahun harus diservis. Setelah berapa lock dia wajib diservis. Demikian juga dengan BCD misalnya, atau peralatan-peralatan yang lain. Nah, kita harus tahu, baik kita miliki sendiri peralatan itu, maupun apabila kita menyewa, kita bisa menanyakan kapan terakhir diservis dan seterusnya. Kita yakinkan bahwa peralatan yang kita gunakan harus rawat baik ya. Berikutnya, praktek menyelam yang bertanggung jawab adalah selalu melakukan evaluasi terhadap kondisi lingkungan sebelum setiap penyelaman. Dan buat batas keselamatan dan bersiaplah untuk kondisi darurat. Ya, jadi selalu dievaluasi. Makanya kita menyelam di suatu tempat perlu dengan guide lokal, sehingga kita tahu kapan pasang, kapan surut, kapan arusnya kencang, dan seterusnya. Apakah ada resiko-resiko yang lain, daun karang misalnya, atau arus yang tiba-tiba datang, atau yang lain-lain. Perlu kita tanyakan dan kita mempersiapkan untuk kondisi darurat. Misalnya kita menyelam di Kepulauan Seribu, kita tahu airnya di sana tidak terlalu jernih sehingga resiko kehilangan body atau kita kehilangan siapa pada waktu menyelam itu besar. Oleh sebab itu, sebelum menyelam diingatkan kembali bagaimana prosedurnya untuk misalnya tadi kehilangan body. Masih ingat kan prosedurnya? Nah, ingat. Jadi setiap tempat selalu kita ukur resikonya. Ini bukan tugasnya guide. Maksud saya bukan hanya tugasnya guide, tapi juga tugas kita bahwa diri kita siap untuk melakukan suatu kegiatan penyelaman di suatu tempat. Berikutnya, memahami keterbatasan pribadi dan juga keterbatasan pelatih atau keterbatasan guide yang ada di situ. Jadi kita benar-benar yang menentukan batasnya. Seperti di poin berikutnya, tetapkan batas moderat untuk kedalaman dan waktu di bawah air. Cadangkan udara yang cukup untuk digunakan sebagai kemungkinan pada akhir penyelaman. Kita mengukur sendiri kemampuan kita dan kita yang menentukan, bukan guide yang menentukan atau bukan teman kita yang menentukan, tapi kita. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita sebagai diver. Cadangkan udara. Berapa udara yang kita harus sisakan setiap kali kita selesai menyelam? Masih ingat kan? Ya, minimal 50 bar. Ya. Kenapa perlu ada cadangkan? Ya, karena perlu kita mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin tidak terduga, sehingga kita selalu harus memiliki cadangan. Berikutnya, untuk menjadi seorang penyelam yang bertanggung jawab, selalu gunakan body system. Body system artinya berdua, tidak boleh menyelam sendiri, never dive alone ya. Selalu untuk selam rekreasi itu kita menggunakan body atau berdua. Dan bersiaplah untuk membantu rekan selam jika dibutuhkan. Secara berkala kaji ulang kemampuan melakukan praktek rescue dan keahlian untuk membantu seperti yang saya pelajari sebelumnya dalam kursus NAWI. Nah, dalam semua kursus NAWI kita selalu mengulang-ulang hal-hal yang terkait safety bahkan rescue. NAWI memiliki prinsip bahwa seorang diver yang sudah bisa melakukan kegiatan menyelam di laut terbuka atau open water, dia sudah wajib memiliki kemampuan untuk melakukan rescue. Jadi jangan heran kalau di open water scuba diver, kapal pertamanya NAWI, kita sudah belajar rescue. Dan itu perlu diulang-ulang
selalu diulang-ulang supaya kita mengingat dan kita tahu dan kita lebih aware dimanapun posisi sertifikasi kita tentunya ya, itu selalu. Open water kita belajar rescue, nanti di advance kita ulang lagi belajar rescue, apalagi di master scuba diver kita belajar rescue, apalagi di leadership, di dive master, apalagi instructor, selalu kita ulang lagi dan selalu kita belajar lagi, kita refresh lagi bagaimana melakukan kegiatan rescue dan menolong, siap-siap menolong dan menolong rekan buddy atau diver yang lain. Berikutnya, gunakan alat bantu permukaan seperti SMB, masih ingat panjangannya? Surface marker buoy atau pelampung penanda. Kita juga perlu belajar bagaimana mendeploy atau mengeluarkan SMB walaupun level kita open water. Kalau level Anda open water masih belum bisa atau belum pernah bahkan melihat namanya SMB, coba Anda ke instruktur Anda untuk minta dilatih atau paling tidak mengetahui apa itu SMB ya. Berikutnya, patuhi peraturan dan kebiasaan setempat ya. Kaitannya sama kebiasaan setempat, tadi kita udah bahas etika di awal, tentu ikuti etika atau kebiasaan di suatu tempat. Misalnya kita diving di Aceh, kita tahu Aceh agak berbeda dengan Indonesia yang lain. Di sana ada hukum syariah Islam, kita perlu memperhatikan hukum-hukum itu. Dan juga bagaimana tata cara diving di situ. Oh, ini harus dengan dive boat, kita lakukan seperti itu. Oh, ini lakukan dengan shore entry misalnya, kita ikuti sesuai dengan tata cara dan peraturan menyelam di daerah tersebut. Ingat, sebagai penyelam yang bertanggung jawab, kita perlu menghormati hak orang lain dan berusaha untuk mewakili komunitas kita secara positif dan melakukan peran-peran yang positif. Terima tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri saat menyelam dan saat persiapan menyelam. Penting nih, saya kasih garis merah. Karena keselamatan dalam penyelaman adalah tanggung jawab kita sendiri sebagai penyelam ya. Carilah pelatih profesional, diving instructor. Anda bisa kontak saya atau Anda bisa kontak ke nadipatidc.id atau email kami untuk berbagai macam informasi kaitannya dengan khusus menyelam, dengan cara-cara dalam menyelam lebih baik. Minta bantuan untuk mempelajari teknik-teknik menyelam baru menggunakan peralatan yang mungkin asing untuk Anda, dan ketika berencana menyelam di suatu daerah yang belum Anda kenal, konsultasi, oh daerah sana bagaimana, oh komodo rata-rata di sana arus, Anda sebaiknya advance dulu, punya berapa log dulu untuk bisa ke sana dan seterusnya. Itu adalah contohnya. Kemudian rencanakan setiap penyelaman dan gunakan tabel selam atau komputer selam untuk memantau status dekompresi Anda. Masih ingat ya tabel selam? Masih ingat nggak? Coba kapan terakhir Anda baca tabel selam ya? Sebelum kita menyelam, kita harus bikin perencanaan. Berapa dalam, kita boleh berapa lama di kedalaman tersebut. Ingat, tanggung jawab keselamatan adalah tanggung jawab pada diri kita sendiri atau diri Anda sendiri sebagai penyelam. Jangan lupa selalu mengerti tata cara membaca tabel selam sehingga kita dalam memakai komputer kita bisa mengerti juga atau bisa mematuhinya. Menunda terbang atau naik ketinggian setelah menyelam secara konsisten sesuai dengan rekomendasi. Ya paling gampang 24 jam setelah menyelam terakhir baru Anda boleh terbang. Ngomong-ngomong, pada waktu Anda beli tiket pesawat atau pada waktu Anda boarding tidak akan ada seorang pun yang menanyakan Bapak habis nyelam atau enggak, atau berapa lama. Hanya kita lah yang menentukan. Bisa aja saya habis diving sejam kemudian langsung naik pesawat terbang, nggak ada yang larang. Tapi resiko adalah di Anda sendiri atau kita sendiri, sehingga kita perlu benar-benar mematuhi apa yang sudah dipersyaratkan, yang sudah kita pelajari ya. Kalau di Nawi Open Water bab 4 sama bab 5, nah itu perlu diperhatikan. 24 jam sebelum terbang. Kemudian menghargai peraturan mengumpulkan dalam kondisi lingkungan air, maksudnya adalah mengetahui kondisi lingkungan air dan selalu menjaga lingkungan air di dalam air. Oleh sebab itu kita perlu melakukan kontrol daya apung yang baik. Hindari kontak dengan karang atau tanaman hewan air lainnya untuk orang lain, untuk memahami kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya lingkungan kita ya. Lakukan kontrol daya apung atau buoyancy. Salah satu filosofi dan persyaratan menjadi seorang diver Naui setelah Anda open water adalah Anda perlu punya buoyancy yang baik. Kalau Anda merasa belum punya buoyancy yang baik,
perlu belajar, perlu latihan, kontak kami akan bantu. Kami senang banget akan membantu Anda mulai dari kolam untuk bagaimana memiliki buoyancy atau daya apung yang baik. Oke, itu adalah bagaimana kita menjadi seorang diver yang bertanggung jawab. Jangan lupa terus belajar. Oke, itu sedikit banyak informasi yang kami sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama menjadi diver yang baik dan bertanggung jawab tentunya. Yuk, sampai ketemu di video saya lainnya. Terima kasih.